Alhamdulillahilladzi an'ama alaina binikmatil iman wal islam wa binikmatil afiyah wassihah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Amma ba'd. Bapak Ibu jamaah kajian Duha Yayasan Pendidikan Islam Al-Furqan di Masjid Al-Furqan yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Marilah kita bersyukur kepadanya karena Allah menyayangi, mencintai kita dengan nikmat yang telah diberikan kepada kita. Nikmat sarapan pagi masih kita rasakan lezatnya. Sesudah kita diistirahatkan oleh Allah, tidur selama semalam. Dan Allah masih berikan hidayahnya kepada kita sehingga sesudah kita memenuhi kebutuhan jasmani kita dan sarapan pagi, dan lalu kita memilih untuk ta'lim ini. Inilah lengkapnya pemberian Allah. Semoga kita bisa dan mampu mengelola nikmat ini dengan baik. Kebutuhan fisik kita dipenuhi Allah. Dan begitu kita khusyuk menikmati nikmat zahir. Ketika kita sedang makan enak, makan lemak, kalau Palembang, kita berlama-lama ingin menikmati kelezatan makanan itu. Ketika kita minum minuman sesuai dengan selera kita berlama-lama ingin menikmati kenikmatan minuman itu. Ketika seorang perokok yang sedang di hadapannya secangkir kopi dengan rokok yang ada di tangannya, mereka berlama-lama ingin menikmati rokok dan kopi itu. Begitu ketika kita memenuhi kebutuhan fisik kita. Ketika kita melihat pemandangan yang indah, kita ingin berlama-lama menikmatinya. Ketika kita mendengarkan musik, syair lagu yang bagus, kita ingin memanjakan telinga kita berlama-lama menikmatinya. Pertanyaannya, apakah ketika kita memenuhi kebutuhan batin juga ingin berlama-lama? Apakah ketika kita sedang sholat juga ingin berlama-lama dalam sholat? Apakah ketika kita sedang tilawah Quran juga ingin berlama-lama tilawah Quran? Apakah ketika kita sedang zikir juga berlama-lama dalam berzikir? Ini pertanyaan penting untuk kita semuanya, Bapak Ibu. Betapa tidak adilnya ketika kita memanjakan penglihatan berlama-lama, memanjakan telinga berlama-lama, memanjatkan mulut, lidah, kerongkongan berlama-lama. Tapi ketika kita sholat cenderung
ingin segera menyelesaikannya. Berarti kita ini nggak adil. Padahal ketidakseimbangan suatu urusan itu akan berdampak kurang baik. Timbangan yang adil adalah yang seimbang. Maka ketika kita memenuhi kebutuhan zahir kita tadi dengan memenuhi kebutuhan batiniah kita, ketika kita mencari dunia, ketika kita mencari akhirat, itu kalau seimbang, maka akan berdampak baik dalam kehidupan kita. Ini Bapak Ibu ya. Moga-moga ini menjadi renungan kita semua. Betapa tidak adilnya kita ini. Makanya ibu-ibu, betapa kita harus malu kepada Allah. Kalau menikmati makanan lama, begitu sholat, masih ingat makanan itulah. Seharusnya ketika makan kita ingat Allah, kan begitu. Karena Allah yang memberi kita apa yang kita sedang nikmati. Ini sekedar untuk kita renungkan. Nah, kita akan membawa materi pada pagi hari ini sesuai dengan keadaan. Di mana kita sedang melihat, menyaksikan musibah yang Allah turunkan. Kami baru pulang dari Agam. Karena harus darat, fisik tidak mampu lagi untuk menuju ke Medan, apalagi Tamiang. Kami menjalankan amanat beberapa jamaah masjid saya, beberapa jamaah majelis taklim saya, mampu menghimpun dana hampir 100 juta. Akhirnya yang jauh kami kirimkan, yang agak dekat di Sumatera Barat kami datang. Itu pun sudah 3 hari 2 malam kami berada di mobil. Hanya istirahat, makan dan sholat. 3 hari 2 malam. Itu baru ke Agam. Apalagi ke Sibolga dan apalagi ke Tamiang. Alhamdulillah kami ketemu dengan orang-orang yang memang bisa dipercaya. Di Tamiang kami bertemu dalam hubungan medsos. Ternyata cucunya orang Palembang sedang ada di Dinsos Aceh. Begitu sangat gembira ketika kami mengirimkan uang 1,5 juta. Itu sudah takbir. Karena mereka melihat langsung bagaimana apa yang dibutuhkan oleh masyarakat Tamiang. Semalam saya sudah dikirimi, uang sudah dibelanjakan, sudah dibagi dalam paket-paket. Langsung pada penerimanya. Demikian juga yang di Sumatera Barat, semalam saya juga, Sumatera Barat, di Sumatera Utara, sahabat saya, FUI Sumatera Utara, Forum Umat Islam Sumatera Utara, menerjunkan relawan dan semalam saya sudah dikirimi dokumentasi dari uang 21.250.000 yang kami kirimkan. Kemudian juga ke Padang. Bencana, musibah. Nah, ini ada pertanyaan menarik Bapak Ibu. Dan pertanyaan ini setengah agak juga menyindir. Pak Ustadz, kenapa bencana itu tidak diturunkan di Bali? Kenapa bencana itu tidak diturunkan kepada mereka-mereka yang kafir? Ini pertanyaan bagus dan menyindir. Kenapa kok bencana itu diturunkan di tengah-tengah umat Islam?
Kan agak menyindir ini. Kalau kita tidak hati-hati ya tersinggung. Kebetulan belum lama kami juga ada kegiatan silaturahmi kerja nasional Ikatan Cendekiawan Muslim seluruh Indonesia di Bali. Kami mesti berhati-hati memberikan jawaban ini. Memang di Bali itu Hindu. Di Bali itu tidak menyembah Allah. Namun ketaatan dan kepatuhan terhadap agama itu luar biasa di Bali. Hampir setiap rumah ada tempat pemujaan. Tergantung ekonominya. Kalau yang kaya, dia puranya itu megah. Pura itu lebih megah dari rumahnya. Kemudian norma-norma keagamaan, tata kesusilaan di Bali itu dipatuhi dan ditaati. Mereka Hindu, mereka komitmen keseriusan dalam beragama itu luar biasa. Lalu di negara-negara kafir, Ustadz, itu negara sana itu gak percaya kepada Tuhan, gak percaya kepada Allah. Tapi kenapa? Mereka itu makmur sejahtera. Sehingga saudara-saudara kita yang baru pulang dari Eropa, dari Amerika, itu bilang, Ustadz, orang-orang di Eropa itu lebih Islami daripada kita Indonesia yang mayoritas Islam. Jadi di Bali norma keagamaan begitu dilaksanakan penuh dengan keseriusan. Di Eropa kehidupan dibangun sesuai dengan tata susila kehidupan. Keadilan ditegakkan. Alam dijaga, dilestarikan. Jalan raya diisi oleh orang-orang yang berakhlak. Kalau mereka tidak mengatakan berakhlak, attitudes, perilaku. Karena prinsip-prinsip hidup itu dibangun di atas tata susila baik, akhirnya melahirkan kehidupan yang baik. Jadi teman-teman kita itu melihat di sana orang ngantri rapi sekali. Orang tidak berani membuang sampah di tempat sembarangan. Begitu masuk kendaraan umum yang biasa merokok, rokoknya disimpan sedalam-dalamnya tempat menyimpan. Tidak ada kendaraan yang terparkir kecuali di tempat yang sudah ditentukan. Jadi disiplinnya tinggi, adab susila kehidupannya baik. Jadi kalau kemudian Tuhan itu memberikan karunia berupa kemakmuran dan kesejahteraan, itu sebanding dengan mereka menata kehidupan dengan baik. Akhirnya kita mencocokkan dengan Al-Quran. Oh, memang Al-Quran sudah mengatakan
Jika kamu menanam kebaikan, maka kamu akan menuai kebaikan. In ahsantum li anfusikum. Ini bahasa Allah ini. Karena mereka orang di Bali itu, dia menanam kesusilaan, menanam tatanan moral baik, akhirnya lahir kehidupan baik. Oh kan di Bali banyak maksiat. Oh itu urusan nanti maksiat itu. Urusan hukuman lain. Kenapa di orang-orang kafir di Eropa itu kok nggak dihancurkan Tuhan? Selama mereka tidak menentang Tuhan dan mereka menetapkan perjalanan hidup itu dengan kaidah baik, maka Allah memenuhi janjinya. Allah akan memberikan kebaikan kepada mereka yang memang menanam kebaikan. Dan Allah akan menghukum seseorang karena kejahatan yang mereka lakukan. Ini ibu bapak ya. Akhirnya teman ini jadi termenung. Oh ini berarti soal perilaku ya. Nah, dan ini Islam mengatur sesungguhnya. Seharusnya memang yang harus memberikan qudwah, contoh, kehidupan yang baik adalah umat Islam. Karena memang Al-Quran dan sunnah Rasul SAW menganjurkan, memerintahkan seperti itu. Jadi kenapa kemudian Allah menghukum kita, umat Islam yang percaya kepada Allah, Pak Ustadz? Satu, karena sebab perilaku kita. Quran surah Ar-Rum 41. Kita sudah sering mendengar ini. Setiap ada bencana, ayat ini pasti dimunculkan oleh Ustadz Kiai Ulama. Zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dal ladzi amilu la'allahum yarji'un. Telah tampak kerusakan di darat, di laut karena sebab perbuatan tangan manusia. Telah tampak kan? Di Aceh, di Sibolga, Sumatera Utara, di Agam, Sumatera Barat. Jadi Allah katakan karena sebab perilaku manusia. Tangan secara hakiki itu ya tangan ini. Tapi tangan yang dimaksud secara majazi, arti yang tersirat adalah kekuasaan. Karena tangan-tangan yang merusak alam, karena kebijakan penguasa yang tidak tepat, akhirnya alam yang seharusnya dijaga dan dilestarikan, dirusaknya. Liyudhiqahum ba'dal ladzi amilu. Lalu Allah menghendaki apa yang diinginkan manusia itu, akibat perbuatan manusia itu. Terjadilah apa yang kita lihat di Aceh, Tamiang, dan sekitarnya. Kemudian Allah menyuruh la'allahum yarji'un, agar dengan semua peristiwa itu manusia mau kembali ke jalan yang benar. Nah, tinggal bagaimana sesudah peristiwa ini terjadi? Apakah ingin kembali atau tetap ingin melakukan kejahatan di muka bumi? Karena sebelumnya pada surat Al-Qasas ayat 77, wala tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Dan janganlah kalian
berbuat kerusakan di muka bumi. Karena sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang yang berbuat kerusakan. Nah, apakah ini dipatuhi, Bapak Ibu? Apakah larangan Allah kita berbuat kerusakan itu sudah kita taati? Ini kan aturan agama kita dari Al-Quran. Jangan berbuat kerusakan di muka bumi. Jadi ini soal perilaku. Yang dilarang mestinya dijauhi, yang diperintah mesti ditaati. Tapi faktanya bagaimana? Kalau tadi orang Bali itu begitu patuh pada norma agama, kalau orang-orang di Eropa begitu menjalani kehidupan dengan norma-norma yang dipegang teguh, kalau tadi di Eropa antri luar biasa dengan rapinya, sekarang kita lihat di Palembang. Kalau ngantri gimana? Soal akhlak, soal adab. Jadi Allah dan Rasulnya sesungguhnya menginginkan orang-orang yang percaya kepadanya itu menjalani kehidupannya sesuai dengan tuntunannya. Kemudian Bani Israel, surat Al-Isra 37. Wala tamshi fil ardi maroha. Dan janganlah kalian berjalan di muka bumi dengan arogan, dengan penuh kesombongan. Kemarin lintas timur lumpuh total. Sehingga kami berangkat tidak lewat lintas timur, berangkat lewat Pali, Linggau, Muratara, Simalungun, Muara Bungu, terus ke Padang. Lumpuh total di lintas timur. Larangan ini dilanggar. Janganlah kalian berjalan di muka bumi dengan arogan. Karena sebab trailer yang sekian meter itu roboh di jalan, akhirnya menimbulkan kemacetan yang luar biasa. Karena trailer itu panjang dan berat, sehingga harus diangkat dengan alat berat yang mampu menyingkirkannya. Butuh waktu yang lama. Jadi Bapak Ibu, buktikan perjalanan dari Palembang ke Jambi lewat lintas timur. Kita akan pusing kepala. Karena harus menghadapi bokong trailer. Satu trailer saja kita susah untuk memotongnya. Apalagi trailer yang berderet 3. Itu kalau diperiksa KTP-nya, sopirnya Muslim, beragama Islam. Padahal orang Islam itu diperintah Nabi, Muslim itu adalah orang-orang yang memberikan rasa aman dan selamat bagi sesamanya. Jadi yang bawa trailer ini tidak urusan keselamatan orang lain. Dia dengan santainya di atas trailer yang tinggi itu,
jalan yang mestinya kapasitas angkutan itu 30 ton, dia membawa angkutan 50 ton. Ini kalau di Eropa sana, yang 20 ton disuruh nurunkan, disita. Kejahatan manusia. Jadi rasa aman di jalan, benar-benar kita tidak menemukan, tidak mendapatkannya. Karena arogannya pengguna jalan. Allah sudah melarang, jangan kamu berjalan di muka bumi dengan sombong, dengan arogan. Jadi siapa yang membuat kecelakaan? Apakah Tuhan? Tergelincirnya trailer tadi? Jangan salahkan Tuhan. Karena memang kelakuan kita. Kemudian yang kedua, Ibu Bapak. Kalau yang pertama tadi karena perbuatan tangan-tangan manusia, kelakuan manusia. Yang kedua, pemicu azab itu adalah perpecahan dan permusuhan. Di Bali itu guyupnya luar biasa itu masyarakat Bali itu. Karena sebab perpecahan, permusuhan, akhirnya Allah menghukum orang yang senang melakukan ini. Akibat perpecahan, permusuhan itu, azab yang bakal terjadi. Quran surah Ali Imran 105. Wala takunu kalladzina tafarraqu wakhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat. Wa ulaika lahum adzabun adzim. Dan janganlah kalian berpecah belah. Akhirnya kalian menjadi berkelompok-kelompok. Dilarang berpecah belah, malah mendirikan multi partai. Dan janganlah kalian berbantah-bantah. Mim ba'di ma ja'ahumul bayyinat. Sesudah didatangkan kepada kalian keterangan-keterangan yang jelas. Keterangan dari mana? Dari Al-Quran. Dari Rasul Allah. Kan ayat sebelumnya di 103, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Dan berpegang teguhlah kalian kepada Al-Quran dan sunnah Nabi. Dan janganlah kalian berpecah belah. Ini dilanggar enggak? Dilanggar. Ibu bapak, contoh yang paling sederhana. Kalau suami istri ya, ini bertengkar melulu. Kalau sudah bertengkar, nggak mungkin tidur bersama, pisah kamar. Betul nggak Bu? Masa bertengkar satu kamar? Siapa yang jadi korban? Sekeluarga jadi korban. Anak jadi korban.
Sampai asisten rumah tangga, pembantu rumah tangga, pamit. Tuan, Nyonya, saya pamit mau pulang kampung. Lah kenapa kamu pamit? Saya nggak nyaman tinggal di sini. Yang saya lihat, yang saya dengar, permusuhan. Anak-anak jadi korban, pembantu rumah tangga jadi korban, seisi rumah tangga jadi korban. Makanya Allah melarang, jangan kalian berpecah belah. Akibat cekcok terus, setahun itu ada 500 berapa gugatan cerai di pengadilan agama. Maka ketika ada yang konsultasi dengan saya, pertama istrinya, akhirnya saya minta agar suaminya diajak serta. Kalian mesti pertimbangkan dampak daripada perselisihan kalian ini. Kalian punya anak. Nanti kalau masing-masing nikah lagi, berarti anak-anak kalian akan punya bapak dua dan punya ibu dua. Split personality akan terbelah mental anak. Makanya Allah melarang, jangan kalian berpecah belah, jangan kalian berbantah-bantah. Apa yang terjadi di negeri ini? Pecah belah luar biasa, berbantah-bantah luar biasa di negeri ini. Walahum adzabun adzim. Maka kemudian mereka ditimpa azab yang pedih. Ini jelas Quran. Karena kita tidak pernah membacanya, tidak pernah mempelajarinya, akhirnya nggak tahu. Namun walau ibu bapak tidak membacanya karena hadir dalam sebuah majelis, akhirnya dengar ayat ini saya sampaikan. Untuk semakin memantapkan, buka sendiri. Nanti sepulang dari sini, di rumah masing-masing. Apakah benar yang disampaikan Ustadz Umar itu dari Quran? Atau hanya karangan Ustadz Umar? Begitulah Allah memberikan penjelasan. Janganlah kamu seperti orang-orang terdahulu. Mereka berpecah belah, mereka bermusuh-musuhan. Padahal sudah dikasih tahu penjelasan-penjelasan dari firman Allah yang nyata. Karena tidak mengindahkan azab. Maka kemudian ada yang nyeletuk. Oh iya benar Pak Ustadz. Sekarang di dusun-dusun, terutama di tempat-tempat wisata, itu maksiat luar biasa. Di kampung itu tripping itu sampai menjelang subuh. Karena dengar adzan subuh, akhirnya berhenti. Kalau nggak ada adzan subuh, mungkin sampai terbit matahari tripping. Itulah kemudian baginda Nabi menyuruh kita, jika kamu melihat adanya kemungkaran, dalam berbagai bentuk kemungkaran, ada orang yang merambah hutan, ada orang yang akan merusak hutan, cegah. Karena dari pohon yang besar itulah daunnya rindang, batangnya kokoh, akarnya mencengkeram. Dari daun-daun yang lebat itu air hujan tidak langsung menghantam tanah. Tapi tanah itu dipayungi oleh daun-daun pohon itu. Seperti kita, kalau kita berpayung, air hujan tidak menghantam kepala. Kalau langsung menghantam kepala, sampai di rumah
10 menit kemudian kita sudah demam. Maka ketika pohon-pohon besar dengan daun-daun yang rindang itu menjadi payungnya tanah. Akar-akar yang mencengkeram tanah itu menjaga agar supaya curahan air hujan itu tidak meruntuhkan tanah itu. Lalu bagaimana kalau payung-payung bumi itu dihabisi? Maka Nabi anjurkan, kalau kamu melihat kemungkaran, orang hendak melakukan perbuatan buruk, cegah dia. Jangan kamu diam dan membiarkannya. Karena sebab kamu membiarkan mereka berbuat mungkar, akhirnya Allah jatuhkan azab kepada kalian. Idza ra'a minkum mungkaran falam yughayyirhu. Jika kalian melihat ada kemungkaran lalu kalian tidak menghentikannya, au saka au ya'ummahumullahu bi'iqab, maka Allah akan menghukum semuanya. Ini tidak pandang. Semua sakit, semua merasakan dampaknya. Maka jangan biarkan. Kalau anak kita mau melakukan kemungkaran, jangan biarkan. Wali kota sudah melarang merayakan tahun baru, tidak akan mengadakan perayaan tahun baru. Cegah anak-anak kita. Karena dari kemungkaran itulah menjadi pemicu jatuhnya bencana. Kalau kita mau belajar menengok ayat Quran, bagaimana nasibnya umat Nabi Nuh yang melawan nabinya. Bagaimana nasibnya umat Nabi Daud yang melawan nabinya. Bagaimana nasib umat Nabi Lut yang melawan nabinya. Bagaimana nasib Fir'aun dan bala tentaranya yang menzalimi Nabi Musa. Maka kemungkaran, kemaksiatan itu menjadi pemicu. Allah sudah mengingatkan, jangan berbuat mungkar, jangan berbuat keji, tapi kita masih melakukannya. Salahkah kalau kemudian Allah menghukum pelaku-pelaku kemungkaran dan kemaksiatan yang kemudian menimpa semuanya? Itu di Quran surat Al-Anfal 25. Dan takutlah kalian akan terjadinya bencana, azab, fitnah yang bukan hanya akan menimpa kepada pelaku zalim saja, tapi semuanya akan menerima hukuman yang Allah turunkan. Ini Bapak Ibu ya, Allah menyuruh kita menjaga, merawat alam yang diwariskan kepada kita. Ayo kita jaga. Kalau kita tahu bahwa penyebab banjir adalah luapan air, kenapa air itu menjadi meluap? Karena alirannya terhambat oleh sampah. Kenapa rumah-rumah penduduk jadi tenggelam oleh lumpur? Karena sungai tidak mampu menampung gelondongan kayu. Akhirnya sifat air itu akan mencari mana yang rendah. Kebetulan yang rendah rumah perkampungan penduduk disikat oleh air bah dan lumpur. Kalau kita tahu dan sadar bahwa sungai itu adalah tempat penampungan air, jika penampungan air itu tergantikan sampah, maka jangan salahkan kemudian air itu masuk ke rumah kita semuanya.
Karena sunatullah, air itu akan memilih tempat yang rendah. Dan sebenarnya Allah menciptakan sungai-sungai itu adalah tempat penampungan air. Tapi oleh manusia, sungai itu dipenuhi oleh sampah mereka. Jadi manusia ini penyetor limbah terbesar. Jadi kalau berjalan dari kilometer 10 sampai di Simpang Polda, ada berapa tempat pembuangan sampah. Sampahnya siapa? Apakah itu sampahnya tikus? Apakah itu sampahnya kucing? Apakah itu sampahnya sapi? Sampahnya manusia. Jadi penyetor limbah terbesar itu manusia. Sementara agama kita menyuruh kita menjaga. Kalau kamu ingin tetap aman di muka bumi, jagalah bumi. Makanya Ebit bilang, ataukah alam sudah bosan bersahabat dengan kita? Bosan. Mereka disetori limbah terus. Loh kok saya dikentuti manusia terus? Kurang ajar ini manusia. Marah alam. Alam juga makhluk. Dan manusia harus memberikan rasa aman pada makhluk yang lain. Tapi manusia tidak melakukannya. Ini ibu bapak ya. Jadi begitu luar biasa Islam memandang bahwa setiap peristiwa yang terjadi di muka bumi ini adalah akibat perilaku manusia. In ahsantum li anfusikum wa in asatum falah. Jika kamu berbuat baik, maka kamu akan menuai kebaikanmu itu. Dan jika kamu menanam keburukan, maka keburukan itu akan menghantam kamu juga. Ini juga Quran surat Bani Israel, ayat ke-7, ke-8. Ini Bapak Ibu ya. Jadi marilah kita cenderung bagaimana mengoreksi diri kita. Apa yang salah dengan hamba ya Allah. Biasanya kalau sudah ada kesadaran merasa bersalah, agar engkau tidak turunkan azab kepada hamba, ampuni dosa hamba ya Allah. Makanya itu yang dimaksud dengan la'allahum yarji'un. Agar manusia kembali ke jalan yang benar. Agar manusia kembali mengikuti tuntunan Al-Quran, mengikuti tuntunan sunnah hadis Rasulullah Muhammadin SAW. Semoga dengan kita melihat cukuplah apa yang terjadi di Aceh, di Sumatera Utara, di Sumatera Barat, itu menjadi pembelajaran bagi kita. Namun berita yang terakhir, Lampung sudah terjadi. Jawa Barat juga banjir. Mari kita kembali kepada Allah. Engkau yang menjaga bumi ya Allah. Engkau yang mengatur matahari ya Allah. Engkau yang mengatur bulan ya Allah. Engkau yang mengatur hujan ya Allah. Engkau yang mengatur angin ya Allah. Engkau yang mengatur api ya Allah. Tundukkan mereka ya Allah. Agar mereka tidak marah kepada kami. Aturlah mereka ya Allah. Agar mereka berjalan memberi manfaat kepada kami. Ketika angin itu tidak dalam bentuk badai, maka kita akan mendapatkan oksigen dari angin. Ketika api itu berjalan sesuai dengan sunnah Allah, maka api akan bisa membuat kita masak, akan bisa membuat pemanasan di dalam tubuh kita. Kalau air itu berjalan sesuai dengan sunnatullah, maka dari air kita bisa hidup. Tapi ketika air itu sudah marah, maka air tidak lagi sahabat kita, tapi air akan membunuh kita. Semuanya dikendalikan oleh Allah. Maka kalau kita ingin selamat, Allah lah sumber keselamatan. Allahumma antas salam, wa minkas salam, wa ilaika ya'udus salam, fahayyina rabbana bis salam, wa adkhilnal jannata darus salam,
Tabarak ta Rabbana wa ta'ala ita ya dzal jalali wal ikram. Terima kasih Bapak Ibu, walaupun cuaca hujan, tapi Bapak Ibu tetap setia untuk mengisi batin tadi. Jangan pernah tergesa-gesa untuk mengakhiri kebutuhan batin. Marilah kita berlama-lama beribadah, berlama-lama bertilawah, berlama-lama bersilaturahim. Seperti kita berlama-lama nonton konser. Konser sudah 10-12 lagu. Ayo cepet nian. Padahal sudah 12 lagu satu album. Giliran satu ayat. Panjang nian ayat yang dibacanya itu. Nah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Terima kasih Bapak Ibu. Selamat nanti pulang membawa kebaikan. Meningkatkan kebaikan kita di keluarga, di lingkungan kita. Semoga Allah menjaga dan melindungi kita. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.